wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa sihhah wal afiyah. Nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyata ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam, yang insya Allah kita semua pada kesempatan hari ini, harapan kita semuanya kita sama-sama mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada saat ini cuaca sangat mendukung. Enggak tahu gara-garanya apa, gara-gara maulid ini atau gara-gara walimatus syafar, apa gara-gara dukunnya Mardatilah yang jago. Itu dianya. Bisa jadi. Bisa jadi. Jangan-jangan dukunnya Mardatilah yang mantep. Masa ilah. Tapi alhamdulillah karena ini semuanya berkat karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu, maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mohon maaf kita mah nggak bisa ngitungnya, Pak. Banyak banget yang telah diberikannya kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini merupakan bagian daripada ibadah. Makanya di muqaddimah saya sampaikan kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita, yaitu berupa nikmat iman. Ini mohon maaf Pak, kalau kita sekarang nih kagak ada iman, nggak mungkin nyampe kemari. Nggak mungkin kita nyampe kemari karena kita memiliki keimanan kita kepada Allah. Kita datang kemari memenuhi undangan dari sahibul bait atau sahibatul bait. Mudah-mudahan beliau yang insya Allah pada tanggal 17 berlima, saya sebutin dah, ada yaitu empok kita, empok Aryan, ada Bang Abdurrahman anaknya ya, yang ini Eka Putri Ardianti, kemudian juga ada Anugrah Hendari, kemudian ada Astri Nur Aini. Yang berlima ini menunaikan ibadah umroh di bulan ini, melaksanakan ibadah umroh di tahun ini. Kita yang hadir dalam kesempatan hari ini, mudah-mudahan dengan langkah kaki kita dari rumah tulus mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh keikhlasan, mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang, panggilan Allah haji ataupun umroh sampai kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selawat teriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak, kemarin di bulan Rajab nih kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Nah sekarang udah masuk bulan Sya'ban. Alhamdulillah tadi juga udah dikirimin
Al-Fatihah kepada keluarga-keluarga dari almarhum babaji kita, Babaji Jamhuri. Mudah-mudahan nih anak-anaknya yang senantiasa mendoakannya, insya Allah mudah-mudahan beliau di sana amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu. Pak, tuh kita sekarang masih hidup ya. Sekarang kita masih hidup apa udah nggak ada nih? Sekarang kita masih pada melek, masih pada hidup, masih pada bernapas. Makanya kalau kita masih hidup, masih bernapas, tolong yang sudah orang tuanya telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Kalau kita ingin didoakan oleh anak cucu kita, kita tolong doakan orang tua kita yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Rasul bersabda di dalam hadisnya, birru walidakum tabirrukum abna'akum. Hormati, sayangi orang tua kita, doain orang tua kita yang masih hidup, doain orang tua kita yang udah kagak ada. Suatu saat kita kagak ada, anak kita akan doain kita. Kalau sekarang kita sayang sama orang tua kita yang masih hidup, insya Allah saya yakin anak-anak kita pun akan sayang kepada kita. Kok kenapa sih anak gua kalau gua bilangin kagak dengerin? Mungkin kali ini mah kali. Mungkin kali kita juga kayak begitu, kagak ngendain dibilangin sama baba kita, kagak ngendain dibilangin sama emak kita. Karena bulan Saban ini, kalau orang dulu ngomongnya bulan Roa. Roa itu kirim arwah. Makanya mohon maaf kalau orang Betawi belum rowahan kagak aci. Kan gitu. Biarin nasi kuning cuma nasi sepiring juga, yang penting gua marowahan. Kapan lagi gua kirimin Al-Fatihah? Kapan lagi gua kirimin Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah? Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan, dan alhamdulillah ini semuanya saya yakin dan saya percaya di sini banyak guru-guru kita. Ada Ustadz Haji Jainuddin, ada Ustadz Yusuf, ada Ustadz Makmun, ada, saya baru dengar tadi namanya Pak RT Robert, cakep banget Pak. Abdurrahman, nggak dipanggil Robert. Abdurrahman, hamba Allah. Abdul itu kan hamba, Rahman yang penuh kasih. Dikasih sayang terus ya. Iya. Dipanggil dong Pak RT Robert. Besok mah Pak RT Abdurrahman begitu. Ya. Saya yakin kalau di kampung ini manggilnya bukan Pak RT Robert Abdurrahman, besok setelah haji. Amin. Saya iya, nama cakep-cakep dipanggil Pak RT Robert. Saya juga kenalnya Pak RT Robert sih. Nah, ya orang poyokannya begitu, iya kan? Tapi insya Allah cakepnya tuh orang tua kita. Ngasih nama agak ada yang jelek. Ngasih nama biar supaya kita baik, biar supaya kita bagus, biar supaya kita ngerti, biar supaya kita jadi orang yang benar. Itu rasa sayang dan cinta orang tua kita. Makanya nih Bang Haji Bontot, semuanya nih, Mpok Haji Ati, masih ada emak, sayangi emak kita. Kalau misalkan Bang Haji, Mpok Haji kagak sayang nama emak, ya mohon maaf, jajal-jajal aja. Ini anak juga nanti durhaka sama kita. Karena kenapa? Karena yang ngajarin adalah kita. Bila ya Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di sore juga ada Bapak Haji Misar, alhamdulillah. Siapa lagi di sini? Pokoknya semuanya juga ada dari tim Hadroh Miftahul Jannah, kuncinya sorga. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa membaca selawat kepada baginda Rasul, insya Allah syafaatnya kelak di yaumul qiyamah akan datang kepada kita sebagai penolong untuk diri kita. Karena mohon maaf, kalau ngandelin sholat doang, ibadah di dunia doang, kurang, kagak nyampe ke surga. Banyakin baca-baca selawat, mau yang pendek silakan, mau yang panjang silakan, yang pendek banget boleh. Yang pendek, selawat yang pertama adalah selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu ala Muhammad. Baca 1000 kali. Ya paling juga sejam. Aku mau panjangan dikit, mau baca namanya salawat nariyah, baca. Aku pengen dilagu-laguin, silakan. Yang penting enggak pernah baca salawat, tapi kelaguan. Ya kan? Udah kagak pernah salawat. Lagunya perabat kayak beras raskin. Beras raskin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diundang dalam acara Walimatus Syafar ilal Umrah yang tadi saya sudah sebutkan nih nama-namanya. Beliau tadi udah katanya udah diwakili nama Bang Haji Agus Bontot. Ya. Yang pertama kemungkinan beliau mohon dibukakan pintu maaf. Kira-kira dimaafin apa kagak nih? Walaupun mohon maaf kemarinnya cuma seminggu sekali karena domisilinya di mana ya? Di Bogor. Ya kadang-kadang seminggu sekali bisa nyaba kemari. Ya kalau masih Bogor Maja mah masih kesabar nih Pak Arya. Ya mohon maaf kalau misalkan niat emak masih tinggal sebiji, ya sebatang doang nih, cuma sebulan sekali kebangetan banget. Kebangetan banget. Insya Allah kalau misalkan kita berbakti nama orang tua kita, suatu saat nanti kita tua, anak kita di mana-mana ingat banget nama kita. Kalau sekarang kita jauh, tapi kita nggak ingat nama orang tua kita, nanti suatu saat anak-anak kita sukses, kagak ingat nama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi intinya minta didoakan. Kira-kira didoain ya. Mudah-mudahan perginya selamat, kembali ke tanah air, ke kampung kita Joglo selamat, membawa umroh yang makbul dan makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkatnya kapan? Berangkatnya tanggal 17. Tadi kan manasik diinformasiin tanggal 17. Nanti pas nyampe di sono langsung kita sahur. Insya Allah di hari yang pertama di bulan suci Ramadan, insya Allah kita sudah berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang selanjutnya, beliau juga saya yakin pasti apa yang beliau inginkan dari kita. Tolong kalau ada kesalahan dimaafin. Kira-kira dimaafin apa kagak? Kira-kira dimaafin apa kagak? Yang ada kagak mau maafin di antara kita, tolong pulang, jangan bawa besek. Iya. Tuh pisang gede-gede banget, jangan dikantongin. Orang kagak maafin, makanannya mau. Tapi ingat Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Kita sebagai manusia tidak pernah yang namanya benar terus-terusan. Pasti ada alfa, pasti ada kesalahan. Kalau sekarang kita membuka pintu maaf untuk orang lain, suatu saat kita berbuat salah kepada orang lain, insya Allah orang lain pun akan mudah memaafkan kesalahan kita. Kalau kita kagak pernah membuka pintu maaf untuk orang lain, suatu saat kita punya salah dengan orang lain, jangan harap orang lain akan memaafkan kita. Begitu ya, jangan pakai dendam yang tersumat. Ya, kalah film Susana. Nah iya, ya itu mah cuma di film-film doang. Kalau kita mah buka, ya insya Allah kalau kita pemaaf, hati tenang, lega, kagak ada gondok-gondokan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara umroh, mohon maaf ya, dikelarin 2 jam kagak cukup. Kira-kira mau kita kelarin apa kagak nih? Yakin? Ngomong kelarin, tapi lama begitu lagi. Jangan-jangan yang sebelah sono ada yang lagi streaming lagi. Di sebelah sono lagi streaming. Udah mulai apa belum? Udah mulai lagi nih.
Ya nggak apa-apa, itu namanya hiburan, nggak jadi masalah. Ya, nggak terlalu jadi masalah. Yang terpenting waktunya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak jadi masalah. Yang namanya kita dengerin musik nggak jadi masalah. Yang jadi masalah dengerin musik ada hasrat untuk berbuat yang negatif, berbuat yang maksiat, itu yang masalah. Tinggal bagaimana aja kita membawanya. Mohon maaf, motor bisa jadi baik, bisa jadi benar. Motor baik kalau dibawa untuk kebaikan. Kalau motor dibawa kemana loh? Ke asem, ya jadi buruk. Ya makanya Gus Bono tadi mau beli ke asem katanya. Asem di mana lo asem? Di Tajur katanya ya. Di asem Tajur. Yang sama motor, tapi kalau motor kita bawa kembali ke majelis, insya Allah menjadi yang baik. Insya Allah beliau nanti berangkatnya dari Bandara Soekarno Hatta Terminal 2. Jamnya jam 8 kalau bisa udah sampai sono. Nanti langsung mendaratnya di mana? Mendaratnya di kota Jeddah. Di kota Jeddah sebentar, kurang lebih sekitar 2 jam langsung diberangkatkan menuju ke Madinah. Di Madinah kurang lebih 3 hari nih kok Bang, kurang lebih 3 hari. Tidak ada kaitannya terhadap ibadah umroh. Yang kita kerjakan hanya ziarah, hanya membaca dan memperbanyak zikir selawat kepada baginda Rasul, baca Al-Quran yang banyak. Ini kan rata-rata udah pada tawakufan ini ya, majelis-majelis taklim udah pada libur. Maksudnya bukan libur prek, maksudnya dikasih kesempatan untuk kita untuk lebih banyak. Kalau ngaji terjadwal, seminggu cuma 1 kali malam Jumat, seminggu cuma 2 kali malam Rabu sama malam Jumat. Tapi kalau pas tawakuf masuk bulan suci Ramadan, banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata baginda Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Yang aku katakan alif 1 lam 1 mim 1, berarti kalau alif lam mim 3 kebaikan kali 10. Di sana begitu maksudnya di Madinah. Gua kagak bisa ngaji tong, gua bisanya baca Al-Fatihah, Al-Quran mah kagak. Al-Quran baca terus, Al-Fatihah puter aja. Al-Fatihah kagak bosan sama kita. Bisanya kita nih, mohon maaf Bapak dan Ibu, kita kagak bisa yang namanya ngaji. Tak kala masuk bulan Ramadan, baca Al-Fatihah 100 kali, baca Al-Ikhlas 100 kali, baca Al-Falaq 100 kali, baca Al-Ikhlas 100 kali. Yang ibu bapak apal, insya Allah itu pun bagian dari tadarus. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittaqillaha mastata'tum, bertakwalah kita kepada Allah semampunya. Kalau alif aja kagak kenal, disuruh ngaji Al-Baqarah kagak bakal bisa. Bisanya cuma Al-Fatihah, itu pun gara-garanya sering denger. Jadi apa? Baca aja itu, jangan nungguin bisa. Ini maksudnya sekarang, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya singgung juga yang ada di sini, karena kita berangkat tak kala bulan suci Ramadan. Ya supaya di sana kita kasih nasihat, yang datang kemari juga biar supaya ada manfaatnya. Begitu ya Pak? Baca aja sebisanya. Gua kagak bisa ngaji alif aja baru kenal kemarin. Ya udah dah, biarin dah, Al-Fatihah aja dah, 1000 kali Al-Fatihah juga puter aja. Insya Allah sudah termasuk kebaikan yang kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya, insya Allah nanti tak kalah di Madinah nih yang mau berangkat umroh, kita di sana harus banyak-banyak membaca salawat, banyak-banyak yang namanya salam kepada baginda Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu gampang, nggak usah yang panjang-panjang, yang pendek juga nggak ngaruh.
orang misalnya pendek, kan begitu. Tolong di sini yang datang tadi pada nitipin, tolong titipkan salam saya kepada baginda Rasul. Sampai di sono jangan lupa amplopnya doang diterima. Kalau orang Betawi kan begitu kan. Ada yang orang mau berangkat umroh, ada orang yang mau berangkat haji, diamplopin. Doain gua ya di sono, iya gua doain. Amplopnya diambil, sampai sono buru-buru didoain. Lupa. Pas pulang dari umroh ditanya begini, Pok, doain saya kagak? Bang, doain saya kagak? Doain. Pulang umroh udah bohong. Ini banyak, kagak satu, kagak dua. Makanya orang yang berangkat umroh, orang yang berangkat haji, doanya begini nih. Umumnya kayak puasa kan ada yang umum, ada yang satu bulan, gitu kan? Nawaitu shoma sahri ramadana kullihi, kan gitu kalau 1 bulan full, kan gitu ya? Ya sama, boleh umum di sono doain. Ya Allah, waktu itu saya ngadain walimatus syafar ilal umroh, ada yang nitipin doa, udah itu ngaplopin, cuman saya lupa minta doain apa. Ya Allah, tolong ya Allah, ijabah semua doa, semua permintaan, semua orang yang nitip doa nama saya tak kalah saya berada di Indonesia. Mudah-mudahan ya Allah Engkau ijabah doa-doa yang beliau atau yang orang di rumah saya yang nitip nama saya. Begitu. Nah kalau kayak gitu, pas pulang ditanya doain gak bang? Doain nggak bohong kagak. Jangan sampai kita pulang umroh, jangan sampai kita pulang haji, bukan malah memperbaiki diri, malah makin jadi. Hati-hati. Orang biasanya Pak cuma 2. Orang yang pulang haji biasanya tambah bener, juga ada yang biasanya malah tambah kagak bener. Tuh hati-hati. Makanya yang saya harapkan, yakini diri kita, perbaiki niat kita. Kita mau berangkat umroh, yang saya harapkan cuma satu, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, saya berangkat umroh bukan saya mengharapkan surga. Ya Allah, saya berangkat umroh bukan hanya sekedar ibadah. Saya sekarang berangkat umroh, saya harapkan cuma satu dari Engkau ya Allah, yaitu ridhomu ya Allah. Kalau berangkat umroh ngarepin surga, kayaknya mah kurang ya Allah. Maka dari itu saya minta ridhomu ya Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada apa yang kita kerjakan, insya Allah surganya Allah berhak untuk kita. Begitu ya, Bu? Gitu ya. Jadi nanti takaran nanti di sana begitu. Kemudian yang selanjutnya nanti akan diberangkatkan menuju mana? Menuju kota Mekah. Setelah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, niatnya begitu. Udah pakai pakaian ihram, yang laki-laki cuma 2 lembar, ada atasan sama bawahan. Yang sempaknya pakai di Indonesia dibuang, kaos dalamnya dilepas, yang hanya dia kenakan cuma 2 helai, atasan dan bawahan. Ibu-ibu mohon maaf, semuanya harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Yang selain itu harus tertutup. Diawali dengan labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalimat selanjutnya setelah itu yaitu kalimat talbiyah. Pengen berangkat umroh kagak Pak? Belum, pengen gak nih? Kalau pengen ikutin dah, ayo kita bertalbiyah, ikuti setelah saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Itu begitu Pak Bang ya. Takala talbiyah di sana labbaik Allahumma labbaik. Mulut kita melantunkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Hati kita ngomong ya Allah, saya datang kemari ya Allah memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya datang kemari memenuhi panggilanmu ya Allah. Sama kita juga yang ada di sini. Walaupun kita belum berangkat, belum melihat Ka'bah, belum niat melaksanakan ibadah umrah dan haji, takala labbaik Allahumma labbaik, mudah-mudahan itu merupakan bagian dari doa kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya udah 3 kali niat jam. Udah setengah 11 ya. Udah setengah 11 ya. 5 menit lagi mah pisang tuh ada ke depan kali lempar kan bisa jadi. Ya, maka dari itu mohon maaf saya tidak lanjutkan, karena kalau saya lanjutkan kagak cukup 1,5 jam lagi. Ya, kalau saya mah sanggup-sanggup aja. Ya, belum hujan, ntar kalau mardatila habis Pak Haji Lisan baru hujan, yakin gak percaya dah, orang dukunnya 50 juta katanya. Begitu. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kehilapan tutur kata dari kami. Mohon doanya agar supaya keluarga Bapak Haji Jamhuri yang insya Allah ini pada berangkat di tahun ini menunaikan ibadah umroh, mudah-mudahan umrohnya makbul dan makbulah, umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.